Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 12210606062, kelas C semester 6, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala as-sadiqil amin, Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi qala Allah ta'ala fi haqqihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menghadapi tantangan, rintangan yang mana itu memerlukan pedoman yang kuat. Salah satu pedoman bagi kita sebagai umat muslim yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, hadis Nabi terdapat isi yang universal yang bisa menyaring terkait nilai-nilai akhlak, sosial, ibadah, dan muamalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu nilai akhlak, sosial, ibadah, dan muamalah. Yang pertama adalah nilai akhlak. Nah, akhlak bisa mencerminkan karakter seseorang. Nabi SAW diutus ke muka bumi ini yaitu untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sangat penting untuk kita memperbaiki akhlak sebagai makhluk sosial. Kita tanamkan dalam diri kita akhlak yang jujur, yang baik, dengan melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang sempurna adalah yang memiliki akhlak yang baik. Maka dari itu kita sebagai umat muslim sekaligus umat Nabi Muhammad SAW sangat dianjurkan untuk berpedoman kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Nah, di sini ketika kita menghadapi tantangan, rintangan yang terkait tentang akhlak, maka kita lihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena patah Inggris mengatakan, knowledge is power, but character is more. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan, tetapi karakter adalah yang paling utama. Yang kedua adalah nilai sosial. Kita sebagai manusia yang menjadi makhluk sosial dituntut untuk memiliki solidaritas sosial, sebagaimana hadis Nabi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Di sini
kita dituntut untuk saling membantu, saling menjaga kehormatan, saling menghargai kepada kerabat, tetangga, masyarakat, dan yang lainnya. Bahkan ada beberapa hadis Nabi tentang sosial. Salah satunya yaitu kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Nabi memerintahkan kepada kita untuk memuliakan tetangga. Falyukrim dhaifah, memuliakan tamu. Nah, ini adalah hadis tentang nilai-nilai sosial yang harus kita miliki dan yang harus kita contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bisa hidup bersosial, bisa menjaga kehormatan orang lain, membantu orang lain, saling menjabat tangan orang lain, maka disitulah kita akan kuat. Sebagaimana hadis Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibaratkan bangunan yang mana di sana saling menguatkan satu sama lain. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial harus memiliki jiwa solidaritas sosial yang kuat, sebagaimana sosialnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah nilai ibadah. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dituntut untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah bukan hanya ritual saja, namun di sana ada nilai penghambaan kita kepada Allah. Dan tujuan kita diciptakan itu adalah untuk ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, disinilah kita dituntut untuk melaksanakan ibadah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait nilai ibadah. Beliau bersabda, "Habbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan ibadah yang paling baik di sisi Allah adalah yang konsisten, meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil. Di sini kita dapat pelajaran bahwa kita harus beribadah dengan konsisten, baik ibadah sholat, puasa, zakat, ibadah haji, dan yang lainnya. Ketika kita terbiasa konsisten, kita akan timbul rasa ikhlas dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu nilai muamalah. Saat ini kita tidak bisa terhindar dari yang namanya transaksi. Maka dari itu kita wajib mengerti apa itu transaksi. Nah, di sini Nabi memberikan pengertian kepada kita bahwa transaksi adalah innamal bai'u anit tarodi. Sesungguhnya jual beli adalah saling meridhokan atau saling merelakan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita bertransaksi, kita harus saling merelakan. Karena ini akan menjadikan kita menjadi percaya kepada orang lain dan terhindar dari yang namanya penipuan. Maka dari itu dapat kita simpulkan dalam pembahasan ini bahwa menyaring nilai-nilai akhlak sosial, ibadah, dan muamalah adalah bentuk menjadikan karakter kita sebagai manusia yang lebih baik. Ketika kita bisa mengamalkan nilai-nilai ini, maka kita akan selaras
dengan ajaran agama Islam, dan semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai ini dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Buah kelapa, buah durian, itulah buah-buahan. Sampai jumpa dan sekian. Kita bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit